ke semua sektor gitu di dalam sebuah plan gitu. Karena yang ada di dalam sebuah plan itu apa? Ya hanya dua, non rotating dan rotating kan gitu ya. Gitu. Oke, ini ada chat dari Merlin dan Florin. Izin baru selesai makan. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, karena kuliah kita online, jadi silahkan dibikin senyaman mungkin, sehingga apa yang kemudian kita diskusikan bisa dicerna dengan baik dan bisa ditangkap ininya, sari-sarinya dari apa yang saya akan sampaikan. Jadi izin saya eh, apa izin saya sampaikan materi dulu sebelum nanti kita di tengah-tengah atau nanti di akhir-akhir nanti bisa kita diskusikan terkait hal-hal aktual apa yang ada di apa tempat PKL masing-masing. Saya izin share screen. Oke, jadi topik kita malam hari ini adalah dasar-dasar instrumentasi kettle uap. Nah, kenapa dasar-dasar ya? Ya karena kita tidak membahas secara eh, apa ya detail dalam arti secara tajam gitu terkait instrumentasi yang ada di catalog. Tapi minimal dari dasar-dasar ini teman-teman bisa paham gitu terkait apa eh, cara kerja dan apa terutama cara kerja alat instrumentasi yang ada di dalam sebuah catalog itu, terus kemudian bagaimana fenomena-fenomena yang kemudian tadi dari feeling, dari apa perasaan dari ini itu kemudian kita bisa pakai untuk memvalidasi pembacaan alat ukur tersebut dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini yang kemudian hal yang paling utama. Barangkali teman-teman sudah mempelajari apa itu K3 ya. Eh, apa K3 itu apa Bin? Saya kok lupa. Segitiga api. Selamat Oh, K3, keselamatan, K3. kesehatan, keselamatan kerja, Pak. Kes, kesehatan, Keselamatan kerja. keselamatan kerja ya. Nah, kalau kita ngomongin K3 ya, itu kan kita ngomongin masalah apa? Masalah SDM yang ada di dalam sebuah brand tersebut sehingga eh, pasti di dalam sebuah pembangkit atau plan atau apapun itu safety first gitu kan. Keselamatan itu yang paling utama. Nah, itu dari sisi manusianya bahwa bagaimanapun juga eh, apa keselamatan adalah hal yang utama. Nah, tetapi untuk apa ya tahu untuk mengindikasikan bahwa sebuah plan itu aman bagi kita atau tidak, ya, yang nanti hubungannya dengan keamanan, keselamatan tadi, kesehatan tadi, itu salah satu instrumen apa, salah satu komponen yang paling mendukung adalah instrumentasi, kan gitu. Jadi kenapa kemudian di awal saya sampaikan instrumentasi ini penting gitu. Sebagai contoh misalkan sebuah gas ya, sebuah gas yang tidak berasa, yang tidak terlihat, tidak berasa, tidak terlihat, karena tidak terlihat dia tidak berwarna, tapi gas itu mematikan. Nah, kira-kira apa gas itu?
Ada yang tahu? Misalkan apa? Kalau di pembangkit panas bumi itu gas namanya yang ada apa muncul bersama dengan eh, apa steam dari panas bumi biasanya apa? Coba di searching, diketik gas beracun di panas bumi gitu. Diketik di apa di Google gitu. Coba saya dibantu untuk mencari gas yang tidak berwarna, tidak berasa tapi beracun. H2S bukan, Pak? H2S, betul sekali. H2S. Nah, itu kalau kita ngomongin sebuah plan di pembangkit panas bumi. Nah, hubungannya dengan K3 yaitu keselamatan, kesehatan tadi, kerja tadi, eh, yang kemudian kemarin ya dalam waktu baru-baru ini yang terjadi kecelakaan di Sorik Merapi, pembangkit atau panas bumi yang di Sorik Merapi, bahwa kemudian ada gas H2S yang kemudian menyebabkan korban jiwa, gitu. Yaitu itu tidak berwarna, tidak terlihat gitu. Tapi tiba-tiba mematikan apa terkelih hidup. Nah, tentu kita semua setuju bahwa salah satu komponen yang kemudian bisa untuk mengindikasikan atau mengukur atau menangkap sinyal bahwa gas H2S itu adalah instrumentasi kan gitu ya. Adanya gas detektor kan gitu. Nah, gas detektor tentu di sini adalah sebuah alat instrumentasi sehingga dengan gas detektor atau alat instrumentasi tersebut kita bisa tahu bahwa oh di situ berarti hazard area, kondisinya hazard area sehingga kita harus menghindar dari daerah itu sehingga tadi slogan safety first tadi menjadi utama. Nah, bagaimana kita safety first? Misalkan nggak ada instrumentasi tersebut kan gitu ya. Saya menganalogikannya seperti itu sehingga kesimpulannya betapa pentingnya alat ukur ini, alat instrumentasi ini. Gitu ya. Semoga teman-teman dengan analogi ini bisa menangkap kenapa kok instrumentasi itu dibahas dalam mata kuliah eh, optimasi kata luap ini. Itu pertama. Nah, yang kedua dari sisi pembangkitnya, bahwa di slide saya ini tergambar adanya boiler accident, gitu kan. Kecelakaan boiler. Jadi yang paling sering, ya, yang paling sering adalah tube failure, yang paling bawah itu tube failure. Nah, tube failure itu disebabkan oleh pitting, corrosion, low pH value in the feed water yang kemarin barangkali pembahasannya Jun ya, yang desalination gitu. Terus short term overheating, nah ini terkait apa ya istilahnya instrumen yang kemudian bisa menangkap sinyal overheating itu kan thermocouple kan gitu ya. Terus long term overheating and dissimilar metal weld kan gitu. Jadi salah satu penyebab boiler accident yang paling utama adalah tube failure. Bahwa kemudian terkait pitting, corrosion, low pH value pada Wih, Max, lo di mana Max? Oke,
Oke ya, kita lanjut ya. Jadi kita bahas cup failure dulu. Cup failure di sini ya karena pitting ya, karena pitting pembengkakan gitu. Karena corrosion, karena low pH value kan gitu. Nah, ketiga hal ini, pitting, corrosion, low pH value ini kan sumbernya dari feed water. Sumbernya dari feed water. Sehingga kita dalam sebuah sistem kettle uap atau boiler, bahwa feed water ini sangat penting untuk dijaga. Bahwa kemarin mungkin kalau nggak salah Jun ya, sampein dia di unit desalination dan sebagainya. Nah, itu adalah komponen salah satu auxiliary penting di dalam sebuah sistem kettle uap atau boiler. Karena apa? Karena feed water inilah yang nanti akan diproses ya, untuk menjadi air panas, menjadi steam yang kemudian dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Kalau di PLTU untuk membangkitkan menggerakkan turbin, terus kemudian kalau diproses barangkali untuk proses-proses yang membutuhkan steam ya untuk proses misalkan di kilang dan sebagainya, itu kan membutuhkan steam ya untuk proses di kolom ininya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa feed water yang kita umpankan di boiler atau di kettle uap itu tidak mengandung impurities yang menyebabkan korosi atau tidak mengandung partikel-partikel yang kemudian bisa menyumbat sehingga terjadi pitting, terjadi pembengkakan, atau apa yang kemudian perlu diketahui sehingga feed water itu tidak pH-nya tidak low, tidak di bawah. Kalau terkait pH ini kan masalah keasaman ya. Jadi feed water itu nggak boleh pH-nya rendah ataupun tinggi gitu. Karena ya namanya asam ya akan menyebabkan korosi, menyebabkan tergumpalnya impurities karena cup yang di dalam itu karena korosi kan, kemudian ada material yang terlepas dalam cup itu, cup bagian dalam kalau itu fire cup boiler gitu. Water cup boiler. Izin Pak. Hmm? Iya Pak, ini kalau boleh berbicara sebentar Pak. Kemarin ada permasalahan Pak di kondensor di tempat saya itu Pak. Jadi kan ada pipa buat ngalirin air laut kan Pak buat pendinginan di kondensornya. Nah Betul. itu tuh bautnya tuh karat Pak. Jadi air laut tuh masuk ke ini Pak, ke hot well-nya Pak. Betul. Nah jadi di situ sempat dimatiin kondensor Pak. Betul. Betul sekali, Bin. Jadi buat Pengalaman. ngaruh ke ininya Pak, HRSG dan steam turbinnya Pak. Yes. Itu terima kasih Bin untuk ininya sharing pengalaman selama di PKL. Jadi apa yang kemudian dijumpai oleh teman-teman di Muara Karang yang seperti yang Bintang sampaikan tadi adalah masalah feed water, entah itu di boiler, entah itu di condenser. Nah, salah apa? Sehingga di sini yang ingin saya katakan adalah betapa pentingnya sebuah alat ukur, entah itu alat ukur untuk pH atau terutama pH ya, kalau di feed water itu pH. Terus kemudian kalau alat ukur korosi, saya pikir saya nggak tahu ada atau enggak ya, cuman biasanya diuji lab sih, hasil dari penyaringan atau desalination itu diuji lab. Dia
dia ada impurities enggak yang menyebabkan korosi. Tapi yang paling berpengaruh di sini adalah pH-nya. Yang paling berpengaruh kali adalah pH-nya. Yang maksud saya bisa langsung diukur real time di pembangkit itu. Kalau masalah impurities dan sebagainya ya barangkali bisa di lab. Nah tentu saya nggak tahu di Muara Karang atau di Lampung ataupun di Bali tempat-tempat teman-teman PKL itu ada labnya nggak? Ada lab Ada Pak di analisis? sini. Ada, harusnya ada ya. Ada Pak. Harusnya ada. Nah itu lab analisis itu adalah salah satu bagian dari sebuah instrumentasi. Apa yang ada di lab tentu teman-teman tahu ya isinya adalah instrumentasi, sensor-sensor dan sebagainya untuk menganalisa apa yang kemudian ada atau ada apa material yang mau kita analisa gitu. Jadi itu yang pertama, masalah feed water, entah itu di feed water untuk boiler ataupun untuk condenser yang tadi disampaikan Bintang bahwa ternyata itu korosi. Ya kalau udah korosi, kalau itu diterus-terusin ya akan terjadi pitting ya, penyumbatan, pembengkakan yang barangkali bisa kemudian kalau itu nggak ada indikatornya ya, tekanannya naik atau enggak karena ada sumbatan itu ya akan fatal gitu kan. Akan fatal kejadiannya. Bisa seperti yang di slide saya ini, boiler accident ataupun condenser accident, meledak bisa saja. Bisa semua itu terjadi kalau instrumentasi yang ada di sebuah pembangkit itu kurang valid, kurang sustainable ya. Jadi ada kalau alat ukur itu namanya akurasi, sensitivitas ya. Akurat, sensitif. Nah, terkait akurat itu seberapa akurat alat ukur tersebut mengukur tadi feed water tadi, entah itu pH-nya, temperaturnya, pressure-nya, dan sensitif terjadi perubahan cepat menanggapi sebuah perubahan dalam materi yang dia akan ukur, itu sensitif. Ada satu lagi saya lupa, akurat, sensitif, sama apa ya, saya lupa. Tapi intinya dia bisa mengukur secara akurat itu dalam waktu yang lama gitu. Bisa dipahami ya. Bisa bahasanya apa ya? Akurasi, sensitif, sama satu lagi saya lupa. Intinya sih yang satu itu yang saya lupa itu tadi, bahwa seberapa alat ukur itu bisa mengukur secara akurat dalam waktu yang lama. Maksudnya nggak hari ini akurat, tapi kemudian besok sudah swak sehingga tidak akurat lagi. Jadi sustain, dia lama untuk bisa mengukur secara akurat. Nah, barangkali itu juga menjadi salah satu komponen penting untuk atau ketika kita mau bicara terkait optimasi, kan gitu ya. Jadi kemarin Rio barangkali siapa deh, Rio atau Jun saya lupa. Setelah di overhaul kok turun malah performanya. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah kejanggalan. Ya tentunya kalau setelah diperbaiki, di overhaul itu kan diganti part. Kalau kemarin kan case-nya part yang kemudian ini ya, yang kemudian mungkin nggak sesuai kali ya. Tapi misalkan itu sesuai, terus ternyata hasil pengukurannya, hasil optimasinya itu performanya justru turun, itu kan janggal. Yang kemudian bisa ditengarai atau dicurigai kenapa itu terjadi adalah menurut saya sih alat ukurnya dulu. Alat ukurnya benar nggak gitu.
Jadi tidak heran kalau kemudian yang namanya alat ukur itu juga seperti barang-barang pada umumnya ada kualitas, ada harga gitu. Nah, barangkali itu juga merupakan sebuah investasi yang menurut saya perlu dipikirkan dan perlu diprioritaskan juga untuk alat ukur tersebut, sehingga apa? Ya, dia bisa mengukur dengan akurat, sehingga yang kemudian saya sampaikan di awal tadi, misalkan dia bisa mengukur secara akurat, misalkan di situ ada H2S atau enggak, misalkan. Di situ temperaturnya benar enggak, pressure-nya benar enggak dengan kondisi aktualnya, kan gitu. Dibarengi dengan apa? Sense kita atau feeling kita bahwa, loh ini fasenya steam, tapi kok aneh nih, gitu kan. Pressure-nya sekian, temperaturnya cuma sekian, tapi fasenya steam, fasenya uap. Harusnya temperaturnya itu kalau pressure-nya sekian, temperaturnya sekian. Indikasinya harusnya ke situ, kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas kita semua sebagai seorang engineer, terutama yang mechanical engineer. Kita harus juga tahu prosesnya gitu, terutama di dalam sebuah boiler gitu. Jadi itu yang pertama, tube failure. Yang kedua, penyebab boiler accident yang kedua yang paling sering terjadi adalah boiler explosion. Jadi ini nih, ini karena adanya bahan bakar gas yang yang bocor barangkali ya, bocor kemudian bercampur dengan udara pembakar, sehingga harusnya flow bahan bakarnya itu X gitu, dan kemudian untuk mencapai air fuel ratio, perbandingan bahan bakar dan udara yang sekian itu adalah Y misalkan. Jadi XY ini sudah X per Y ini nilainya sudah tertentu sesuai air fuel ratio yang dihitung dari stoikiometri pembakaran. Dia memakai bahan bakar apa, terus komposisi udara kita apa. Nah, barangkali itu XY-nya tidak menjadi XY lagi, tapi X plus tadi, excess gas tadi, excess fuel gas tadi. Ya, explosion kan gitu. Nah, barangkali kalau di sini adalah alat ukur flow meter ya, yang kemudian menjadi penting, dan detektor kebocoran gas ini juga menjadi penting ya. Apakah gas itu bercampur di combustion airnya, udara pembakarannya gitu. Ya, itu barangkali yang kemudian harus menjadi perhatian. Dan yang paling puncak ya furnace explosion, yang barangkali sama seperti boiler explosion gitu. Jadi uncontrol, jadi tidak terkontrolnya pembakaran pada furnace. Ya tentunya kalau bicara kontrol mengkontrol itu kan ya harus ada alat ukur di situ ya, yang kemudian akurat dan sensitif tadi untuk memberi sinyal kepada aktuator, entah itu kalau di di air combustion air aktuator itu untuk menggerakkan valve butterfly valve dari cerobong dari pipa pembakarannya, udara pembakarannya, ataupun untuk memberi sinyal sebagai aktuator untuk ke inverter motornya misalkan, sehingga motor yang kemudian menggerakkan feed bahan bakar itu bisa dikurangi ini karena adanya indikasi misalkan ekses fuel gas itu. Jadi harus dikurangi nih feed bahan bakarnya. Sehingga dari hasil pengukuran instrumentasi
gas detektor misalkan, dia memberi sinyal kepada aktuator atau kontrol atau PLC ataupun SCADA untuk kemudian memberikan perintah ke inverter agar inverter tadi mengurangi rotasi dari motornya, motor untuk feed bahan bakar ataupun menggerakkan aktuator pneumatik memberi perintah ke pneumatik, entah itu oil pneumatik ataupun air pneumatik untuk menutup damnya, misalkan menutup butterfly valve yang ada di air combustionnya, saluran air combustionnya gitu. Jadi ini kira-kira yang kemudian menjadi filosofi kenapa kita harus aware ya terhadap alat ukur, gitu. Selain itu ya tadi bicara mengenai optimasi katalog, optimasi apapun itu ya kita harus alat ukur yang kita pakai ini harus benar dulu. Gitu. Ibarat kata alat ukur itu adalah senjata. Ya. Kita mau menembak musuh misalkan analoginya kita menembak musuh karena musuh itu sebagai pengganggu misalkan. Ya kalau senjata kita cuman bambu runcing misalkan, tapi musuhnya pakai sniper kan juga enggak ini ya. Jadi alat ukur menjadi penting di sini. Instrumentasi alat ukur. Jadi gitu ya teman-teman, kira-kira kenapa alat ukur ini menjadi penting? Ya selain tadi di awal tadi K3 yang kemudian safety first itu memberikan indikator kepada kita. Di semua tempat kerja kan ada potensi bahaya ya. Dimanapun itu ada potensi bahaya, tapi tentu potensi itu bisa kita minimalisir kalau kita tahu, oh ini panas, ini bertekanan, sehingga kita harus memperlakukannya seperti apa. Itu kan dari alat ukur, ininya itu. Terus kemudian terkait boiler accident, ya kalau alat ukurnya ngaco gitu kan, dia seharusnya tekanannya 10 bar tapi terbacanya 5 bar, oh berarti kita harus menaikkan lagi. Wah ternyata dengan menaikkan tekanan misalkan pompa yang inverter pompa kita naikkan, misalkan tekanannya naik, ternyata alat ukurnya pressure gauge-nya yang nggak akurat, ya ngaco gitu. Atau kemarin si Jun bilang saringan yang indikasinya ada sumbatan tetap, tapi ternyata setelah dibuka nggak ada sumbatan, itu kan ya peran dari alat ukur itu teman-teman. Terus kemudian Mas Ayat ya, co-firing 5%. 5%-nya itu dari mana ngukurnya? Itu kan alat ukur yang kemudian bisa diandalkan sehingga bisa ngomong itu 5% kan gitu. Jadi itu ya teman-teman, alat ukur ini menurut saya menjadi sangat penting. Jadi boleh teman-teman jago masalah perpindahan panas, masalah termodinamika, masalah mekanika fluida, tapi kalau tidak mempunyai pengetahuan tentang alat ukur ya nonsen lah bagi saya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa men-trigger teman-teman semua, kita semua untuk bisa lebih mendalami apa alat ukur, minimal cara kerjanya, perlakuannya, maintenance-nya, operasionalnya gimana. Nah, ini nih
overpressure ya. Most boiler explosion are due to over pressurization. Jadi kebanyakan boiler explosion itu karena overpressure. Ya kenapa overpressure yang tadi saya sampaikan tadi bahwa alat ukur nih yang paling penting untuk mengindikasikan apa dia pressure-nya berapa. Dan alat pengaman yang lain adalah yang paling penting dalam sebuah ketel uap adalah yang namanya safety valve kan gitu ya. Safety valve ini juga apa penting, sangat penting bahkan untuk yang namanya safety ya. Safety valve ya untuk mengamankan. Jadi terkait optimasi ketel uap, misalkan teman-teman melakukan optimasi ketel uap secara aktual, secara real, misalkan di lapangan, sehingga untuk bisa optimal dilakukan overhaul. Yang ingin saya sampaikan, jangan lupa untuk juga mengecek, mengoverhaul alat-alat instrumentasi dan alat-alat pendukung seperti safety valve ini. Karena safety valve ini kalau sesuai standar operation dari pabrikannya, dia juga harus di maintenance gitu. Jadi ketika ini pengalaman saya ketika dulu masih kerja di swasta, jadi ada suatu kejadian ketika saya waktu itu menjadi PIC di pembangkit tersebut. Jadi waktu itu masih commissioning gitu. Jadi safety valve-nya itu biasanya ya kalau di dalam sebuah ketel uap itu ada dua indikasi kalau dia terjadi over pressure. Pertama, ketika terjadi over pressure, dia akan membunyikan peluit. Jadi peluit kayak peluit gitu, bunyi peluit. Nah, sehingga indikator pertama itu si safety valve itu akan mengeluarkan suara seperti peluit. Itu yang pertama. Yang kemudian harus ditanggapi oleh operator, ya, dalam hal ini operator di ketel uap tersebut untuk apa? Ya menurunkan pressure di dalam ketel uap tersebut dengan cara apa? Ya misalkan dengan mengurangi putaran pompa feed water atau mengurangi laju pembakaran dengan mengurangi flow bahan bakarnya, mengurangi flow udaranya, barangkali seperti itu kan. Nah itu kemudian salah satu indikasi over pressure terutama di alat safety valve. Atau kalau sekarang sudah zamannya PLC, ya tentu ada indikator. Ada indikator yang kemudian memberi sinyal di control room, ya, misal dengan bunyi bip 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 atau lampu yang muter-muter itu kayak lampu ambulan itu memberi sinyal. Alarm. Nah, apa? Alarm, Pak, alarm. Alarm. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan itu tidak secara responsif dilakukan penyesuaian, ya, tidak segera diturunkan overpressure-nya misalkan, operatornya tertidur misalkan, ya mau nggak mau dia membuka valve-nya, katupnya, bisa terjadi itu dibuang tuh pressure yang over tadi. Nah, tentu kalau kita bicara masalah ketel uap, masalah boiler di PLTU ataupun di proses, ketika terjadi
pembukaan valve ini ya mau nggak mau apa ya, sebuah kerugian kan. Jadi uap feed waternya kan sudah mahal ya, prosesnya mahal. Menurut saya bisa dikatakan prosesnya mahal itu proses yang harus melewati saringan, kemudian pengukuran, pengujian di lab, yang sehingga itu layak untuk dimasukkan sebagai feed water yang tidak mengandung korosi, komponen yang mengkorosi atau pH-nya yang sudah netral dan sebagainya, itu kan proses yang mahal. Ya akan terbuang kan berarti dengan terbukanya safety valve tadi. Nah, nyambung dengan apa yang saya ingin ceritakan ketika saya jadi PIC tadi. Nah, ketika itu saya juga baru sadar ternyata safety valve itu juga harus dicek ketika dilakukan overhaul, itu harus dicek. Jadi seberapa kan, kalau nggak salah safety valve itu ada kayak pernya gitu ya. Itu juga dicek berapa kalau di getaran ada namanya apa? Amplitude-nya, Pak. Signal amplitude-nya. KX koefisien kerenggang, koefisien apa namanya? F sama dengan KX, K nilai apa? Nilai kerenggangan, nilai elastisitas harus dicek. Nah, waktu itu barangkali kita tidak aware terhadap itu. Nah, kemudian benar terjadi over pressure. Yang terjadi apa? Si safety valve tadi tetap terbuka ketika terjadi over pressure, tetapi ketika pressure-nya sudah turun, dia nggak bisa nutup, gitu. Nggak bisa nutup lagi, balik lagi, gitu. Sehingga apa? Unit harus shutdown, mau nggak mau, ya safety valve-nya buka terus, karena lupa mengecek itu apa per ya, elastisitas dari, jadi udah kaku gitu, dia bisa buka tapi nggak bisa balik lagi. Nah, itu salah satu kemudian yang yang perlu diperhatikan ya. Jadi selain juga instrumentasi alat ukur yang lain gitu. Izin, Pak. Iya. Mungkin untuk case yang ini nih sementara lagi di blog saya itu ada case yang kayak gini, Pak. Jadi tadi saya dengar dari percakapan supervisor, katanya relief valve yang di RSG itu bermasalah, Pak. Jadi mau dilakukan perbaikan, tapi dia itu belum tahu eh, untuk springnya itu harus Springnya. ditekan dengan berapa gitu. Kejadiannya Jun ya. Iya, Pak. Jadi belum dieksekusi, Pak. Masih dicari ininya, Pak. Nah, ya ini memang sebuah case yang kemudian patut menjadi menjadi refleksi kita. Jadi refleksi yang kemudian bisa kita diskusikan di sini adalah betapa pentingnya kita semua ya, misalkan ada dikasih tugas menjadi superintendent gitu kan, superintendent ya, di sebuah pembangkit, itu mempelajari semua part, komponen-komponen yang ada di sistem itu. Entah itu alat ukurnya, instrumentasi alat ukurnya, instrumen auxiliary pendukungnya, termasuk safety valve atau relief valve tadi. Dan juga mencari tahu vendornya. Nah, itu penting, vendor. Vendor itu pabrikan
dari mana si valve itu diproduksi kan gitu ya. Biasanya sih itu ada manualnya, Jun. Manualnya itu ada. Gampangnya gini lah, kalau teman-teman beli HP gitu, ya kalau beli HP baru ya, kalau beli HP second ya saya nggak bahas itu. Kalau beli HP baru, minimal tahu tokonya di mana, dealernya terdekat di mana ketika teman misalkan belinya Jun di Jakarta terus balik ke Cepu. Ya minimal tahu merek tersebut dealernya di Cepu di mana kan gitu. Sehingga apa kejadian yang tadi Jun sampaikan tadi bisa mungkin dikomunikasikan dengan baik dengan produsen spring relief valve tadi ke dealernya tersebut gitu. Sehingga mungkin shutdown time-nya atau apa ya, waktu overhaul-nya tidak terlalu lama. Gitu ya, teman-teman. Itu yang kemudian barangkali bisa menjadi refleksi kita, bahan refleksi kita terkait kejadian aktual yang ternyata Jun juga di unitnya Jun juga kejadian kan gitu. Itulah kenapa kemudian kita harus, kalau saya sampaikan di awal, kita teman-teman harus, kalau saya bukan mengajar, saya mengatakan harus cari literatur, referensi kan gitu ya. Referensinya apa? Kalau kemarin saya sampaikan ke ayat ya, cari referensi barangkali atau teman-teman semua itu udah ada di hampir semua itu kejadian itu udah ada di penelitian, di jurnal-jurnal. Kita salah satu kewajiban kita ya mencari referensi, termasuk tadi referensi di mana dealernya, di mana gimana SOP-nya, buku manual booknya itu harus dibaca. Itu Jun. Kira-kira itu refleksinya ya. Sehingga apa yang kemudian dialami di kliennya Jun itu bisa ya minimal dikomunikasikan dengan expertnya kan gitu. Tidak bingung sendiri gimana nguji springnya ya itu. Ya teman-teman, semoga ini ya bisa menjadi refleksi kita semua di sini bahwa ternyata ya penting ya kita mencari literatur apa dan sebagainya untuk tujuan tadi. Kalau di real pembangkit, di real di lapangan ya seperti itu. Karena memang ya selain ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku kuliah ya, termodinamika dan sebagainya ya, ilmu literasi itu juga penting sih. Literasi bukan dalam arti harus punya jurnal banyak, enggak. Maksudnya literasi, di mana dealernya, literasi di mana konsultannya misalnya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, minimal kita bisa mengkomunikasikan dengan orang yang benar gitu. Orang yang memang expertnya di situ. Jangan sampai dikomunikasikan dengan tanda kutip orang yang ingin mencari manfaat. Oh ya mas, ini beli barang dari saya aja nih, sebagainya. Diuji tempat saya gini-gini. Nggak tahu track recordnya, historinya gimana kan kita nggak tahu. Nah itu semoga menjadi bahan refleksi kita. Ya nggak cuma di ini ya, nggak cuma di pembangkit, di kehidupan sehari-hari juga mungkin sebagai ini orang-orang yang terpelajar ya minimal dengan referensi yang kita punya kita bisa mengedukasi ya, keluarga kita minimal, teman lingkungan kita dengan hoax ya, yang terjadi yang kemarin-kemarin santer dan mungkin saat ini juga masih santer hoax. Ke situ refleksinya. Oke, saya lanjut ya.
Nah, ini kira-kira apa ya? Apa yang kemudian ada secara visual bisa dilihat yang terjadi kalau misalkan tadi feed water tadi tidak apa ya, feed water untuk boiler ataupun mungkin untuk kondenser seperti yang Bintang sampaikan tadi itu tidak benar-benar terukur dengan baik sehingga dia masih pH rendah sehingga gampang menimbulkan korosi dan sebagainya, ada impurities dan sebagainya, maka terjadi ini terjadi pitting ya. Pitting itu apa ya? Pitting itu semacam ya sumbatan sehingga dia menebal gitu loh. Terus kemudian terjadi erosi, korosi, ya, abrasif. Nah, karena abrasif terkikis ya, abrasif terkikis sehingga kikisannya tadi menyumbat di elbownya, menyumbat di U-turn-nya misalkan. Kalau itu di dalam kondenser, sehingga dia akan menyebabkan inner stress ya, karena barangkali terjadi delta pressure yang akan lebih besar, maka dia terjadi inner stress. Ya fatal, akibatnya juga merembet kemana-mana. Nah, itu tadi garda depannya adalah alat ukur gitu loh, instrumentasi alat ukur, garda depan, intinya itu. Nah, tentu semua tadi kejadian-kejadian tadi bisa kita minimalisir ataupun bisa kita hindari, bahkan kalau kita memenuhi standar-standar yang sudah berlaku, seperti halnya standar untuk kemudian kita ngomong masalah performance boiler ya, efisiensi boiler ya, kita PTC 4, ASME PTC. ASME juga banyak standar yang lain ya. Kalau kemarin kita ngomongin ASME terkait bagaimana mengukur efisiensi boiler secara tidak langsung ya. Ya code-code yang lain mungkin juga teman-teman juga harus ya minimal mengetahui untuk sebuah kettle uap itu code-nya apa saja. Jadi di situ juga diberikan guidance ya, diberikan tata cara gitu, tata cara SOP bagi owner and operators ya, on the standard and procedure necessary for safe use ya, untuk standar dan prosedur yang diperlukan untuk membuat pembangkit atau kettle uap tersebut aman. Jadi di situ juga dijelaskan generally require that boiler be inspected annually for jadi diinspeksi apanya sih, kira-kira diperiksa apanya sih gitu. Structural integrity-nya, proper functioning of safety mechanism-nya, proper operasinya. Jadi proper functioning itu yang tadi salah satu contohnya relief valve ya Jun ya, atau safety valve lah, mirip-mirip lah itu. Struktural integrity-nya ya struktur secara visual maupun secara pengujian seperti yang di papernya yang saya kasih ke ayat itu, pengujian SEM, ya, X-ray dan sebagainya untuk itu material dicuk misalkan. Bagaimana struktural integrity-nya dan operasi yang proper ya, yang benar, pengoperasiannya gimana gitu. Maksudnya cara kerja dari misalkan kalau dalam hal ini alat ukur. Nah, teman-teman sudah tentu
sudah ada pelajaran instrumentasi belum ya di kelas ini ya? Waktu tingkat 1 ada Pak, dasar instrumentasi kilang Pak. Dasar instrumentasi kilang ya. Jadi proper operation itu misalkan ini loh, Mas Bin dan teman-teman. Misalkan flow meter. Flow meter itu harus dipasang ya, dipasang di sebuah instalasi pipa, tidak dekat dengan apa? Elbow. Harus mempunyai apa namanya? Jarak berapa D ya? Berapa diameter ya? Inlet suction dan apa inlet dan outlet dari flow meter itu harus ada berapa panjang minimal pipa itu flow meter itu dipasang ya. Berapa D ya saya lupa. Ada di ininya, ada di manual books-nya ada biasanya sih 4D lah kalau saya nggak salah. Jadi 4 kali diameter sebelum dipasang belokan atau elbow, sebuah flow meter itu salah satu contohnya. Terus kemudian kemarin saya sampaikan ke Jun untuk memasang pressure transducer atau pressure gauge ya dengan menggunakan sipon. Untuk apa? Mengurangi panas. Tapi ketika mau memasang lagi harus dikasih fluida yang sama dengan apa yang akan diukur tekanannya nanti, sehingga tidak ada udara di situ, sehingga pengukurannya menjadi lebih valid. Nah, itu proper operation ya. Itu semua ada di ASME boiler pressure vessel code ya. Ya beruntung kita sudah ada code-code yang mengguide kita gitu, membimbing kita untuk boiler terutama. Ya kebanyakan ASME ya. Ada code-code yang lain banyak juga. Dari Cina itu juga ada code sendiri dia. Tapi nggak tahu tulisan Cina. Pernah saya baca code-nya Cina tuh. Oh ya nggak paham. Jadi itu kira-kira teman-teman apa ya, masalah betapa pentingnya sebuah alat ukur ya untuk ketel uap, karena sekali lagi yang namanya ketel uap itu adalah bertekanan ya, mempunyai temperatur yang tinggi, yang intinya potensi bahayanya di situ banyak sekali ya. Sehingga untuk mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya itu untuk keselamatan kita ya alat ukur inilah garda terdepan untuk bisa memonitor pembangkit tersebut atau ketel uap tersebut. Nah, tadi disampaikan Bintang bahwa di semester 1 barangkali sudah pernah ya teman-teman mendapatkan instrumentasi. Saya di sini hanya sebatas mengulas, mereview lagi lah intinya. Ya. Terkait alat-alat ukur yang ada di ketel uap. Jadi ini kira-kira apa ya? Tadi saya sampaikan sebuah instrumensi pengendali otomatis. Tadi saya sampaikan pengukuran misalkan ada gas yang leakage, yang bocor, kemudian apa yang harus dilakukan, menutup dump valve-nya atau butterfly valve di saluran air combustion-nya, udara pembakarannya, atau mengurangi putaran motor yang ada di feed bahan bakarnya dengan inverter. Nah, logiknya seperti ini. Jadi ada blok kontrol ya secara tertutup ya.
loop tertutup. Jadi ada set point di sini, ya. Kemudian dari set point itu memberikan sinyal ke controller dan sebagainya. Jadi ada elemen sensor di sini, ada transmitter di sini. Jadi elemen sensor ini adalah alat ukur. Kemudian transmitter itu alat yang mentransmit, menghantar sinyal dari elemen sensor ini ke set point yang ada, yang sudah ditentukan. Misalkan set point 10 bar misalkan. Ya, elemen sensor ini akan memberi sinyal apakah benar dia 10 bar gitu. Maka dari itu akan menjadi sehingga sensor itu akan memberikan sinyal yang akan ditransmit via transmitter. Kalau tadi saya ngomong pressure transmitter, itu berarti yang diukur adalah pressure-nya, yang ditransmit adalah sinyal dari hasil pengukuran pressure tersebut. Sinyal itu bisa bisa digital 01, 10 dan sebagainya. Biasanya dia voltase ya. Berapa volt, perubahan voltase itu berarti dikonversi menjadi perubahan pressure berapa misalkan. Perubahan 1 volt pressure yang 10, misalkan perubahan 10 bar dia 1 volt, 20 bar, nah gitu. Ada korelasinya itu. Jadi banyak di YouTube cara validasi bukan cara validasi, cara konversi pressure menjadi sinyal DC. Nah, sinyal tadi ditransmit, kemudian set point yang kemudian ditentukan sebelumnya itu menjadi batasan maksimum minimumnya. Nah, kalau misalkan dia maksimum, maka dia akan memberikan sinyal ke controller ya, untuk kemudian diproses, apakah dia akan ditutup, dikurangi, dan sebagainya. Logiknya seperti ini teman-teman. Jadi barangkali semoga bisa dipahami ya. Intinya betapa pentingnya elemen sensor ini ya, elemen sensor. Apakah komponen yang lain tidak penting? Ya penting juga. PLC-nya juga harus handal, sistem SCADA-nya juga harus handal dan sebagainya. Oke, jadi saya akan coba share terkait apa yang ada di control room. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Apa yang ada di control room di unit pembangkit PLTU Suralaya. Seperti ini. Mungkin teman-teman juga pernah masuk ke control room di tempat PKL masing-masing ya, isi control room penampakannya seperti ini. Nah, semua yang nampak di sini ya, semua yang nampak di sini itu prosesnya seperti tadi. Close loop. Prosesnya seperti ini tadi, diagram blok kontrol tadi. Ini nggak bisa buka dua share. Ini teman-teman ngebaca apa ini sekarang? Ngelihat apa di layarnya? Ini kayak flow diagram gitu ya, Pak? Instrumentasi pengendali otomatis ini ya? Bukan, Pak. Proses view unit, Pak. Desalination process unit A. Oke. Jadi ini
maksud saya ini, Mas. Yang ada di control room tadi itu diagram bloknya cuman seperti ini gitu. Oh iya, ini Pak. Ya, diagram bloknya cuman seperti ini. Nah, maka yang kemudian tertampil di control room ya, yang tertampil di control room ya seperti ini. Proses view unit ini. Jadi control room isinya seperti ini. Barangkali teman-teman juga sudah familiar ya. Nah, apa yang kemudian tertera di sini itu adalah angka-angka yang masuk yang menjadi pengontrol apa ya, sinyal yang memberikan sinyal apakah dia harus dibuka, ditutup dan sebagainya. Itu sensor-sensor alat ukur tadi gitu loh Mas. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kebetulan ini adalah main isunya di sini adalah yang di Suralaya itu adalah daya mampu produksi destilasi waternya menurun gitu kan. Jadi di sini tertera ada desain 100%-nya aktual before overhaul-nya ini berapa? Ini ya. Aktual before. Nah, ini. Ini kan semua pembacaan alat ukur itu maksud saya, Mas. Yang ini saya sampaikan tadi. Semua pembacaan alat ukur. Intinya betapa pentingnya kita mengetahui kondisi aktual sebelum OH, sebelum overhaul. Betapa pentingnya, ya, itu loh Mas yang ingin saya sampaikan. Sehingga kita bisa mengoptimasi nanti gitu. Bahwa apa yang kita lakukan itu optimal atau enggak, itu dari pengukuran, intinya itu ya, teman-teman. Ini kebetulan PPT ini saya ambil dari teman, gitu. Waktu dia presentasi, tapi kalau misalkan teman-teman mau, nanti saya share untuk PPT ini, untuk PDF PPT ini. Mau nggak kira-kira ini? Mau Pak. Jadi untuk bisa belajar. Iya Pak. Kuning. Nah ini nih, ini yang dilakukan teman-teman untuk historicalnya, ya, historicalnya akan dilakukan overhaul itu seperti ini. Set merah, rekomendasi. Sorry. Nah, tersebut di sini teman-teman bahwa untuk rekomendasi desalination plan A ini contoh ya yang ingin saya sampaikan, diperlukan lingkup pekerjaan overhaul demi memperbaiki aset. Jadi demi ya ini pekerjaan optimasi kan gitu ya. Lingkup pekerjaan overhaul demi memperbaiki aset ini sama halnya kita mau mengoptimasi kan gitu ya. Optimalisasi kan gitu ya. Dari plan tersebut. Plan desalinasi ini kan gitu. Desalinasi plan A ini. Nah, kemudian rekomendasi-rekomendasi yang diberikan adalah ya ini. Ada 3 bidang maintenance mechanical listrik control instrument, 1. Yang kedua adalah bidang preventive maintenance, 2. Yang ketiga adalah bidang engineering reliability system owner. Nah, yang tentunya paling penting adalah 1, 2 sesuai urutan ini. 3 juga penting, tapi kan ini untuk sistem ownernya.
Inspeksi dan retubing brand heater. Ya. Tentu teman-teman sudah paham retubing brand heater. Recup, jadi mengganti cup-cup yang barangkali tadi korosi, yang barangkali bocor, dan sebagainya. Penggantian part pompa. Nah, pompa, ya. Salah satu pendukung boiler atau kata luap yang barangkali sama dengan sistem desalination ini adalah pompa, feed water pump. Gitu. Pompanya mampu nggak memberikan flow yang sesuai dengan permintaan kata luap atau boiler, sesuai tekanan yang kemudian harus diberikan untuk proses selanjutnya, sesuai nggak? Nah, ini salah satu rekomendasi penggantian part pompa. Ya, tentu teman-teman walaupun di sini mungkin spesialisasinya adalah mengambil kekhususan non rotating, ya. Tetapi minimal ilmu-ilmu tentang rotating equipment juga perlu dipelajari ya, pompa, kompresor, turbin. Ya maksudnya selagi teman-teman masih di bangku kuliah ya banyak yang harus jangan fokus boleh, tapi ya mempelajari hal lain di luar non rotating juga menurut saya perlu. Karena apapun barang non rotating ya, kata luap, heat exchanger, apalagi piping, ya, itu ya ada komponen pendukungnya, auxiliary pendukungnya, salah satunya pompa. Terus kemudian rekomendasi yang lain adalah inspeksi, cleaning tube, ya, penggantian isolasi top and set wall evaporator and ejector, ya. Penggantian part aktuator, ya, saya sebut tadi aktuator and valve, ya. Penggantian part MCCB breaker, ya, ini untuk biasanya untuk pemutus arus untuk kelistrikan. Nah, ini field instrumen. Nah, field instrumen ini adalah alat-alat ukur yang ada di dalam sebuah pembangkit itu. Asesmen PLC, kalibrasi, transmitter. Ini juga menjadi komponen penting yang barangkali menjadi topik kuliah pada malam hari ini terkait instrumentasi. Gitu. Jadi jangan abaikan masalah instrumentasi gitu ya. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Terus kalau bidang preventive maintenance ini no load test dan load test ini barangkali seperti visualisasi untuk monitoring vibrasi, temperatur input, output, winding motor dan sebagainya. Nah, kalau terkait bidang engineering reliability system owner ini ya untuk mendukung sistem monitoring tadi harus punya sistem instrumen, sistem PLC, sistem transmitter, alat ukur yang bermutu baik gitu, sehingga monitoringnya menjadi lebih aktual dan valid gitu. Nah, tentu semua yang dibutuhkan untuk proses maintenance overhaul ini ada cost benefitnya. Intinya gini, seberapa peningkatan dari overhaul nanti itu akan meningkatkan revenue, benefit gitu. Gampangnya gini, saya punya motor untuk Gojek, untuk saya pakai untuk ngojek online. Jadi ada beberapa pertimbangan. Jadi motor ini udah nggak nyaman, perlu dioptimalisasi lah, perlu di tune up. Nah, dari bengkel
dia memberikan rekomendasi overhaul besar atau ganti part ini antara dua pilihan tadi, downtime ya, downtime, waktu jedanya, waktu apa motor itu masuk ke bengkel tentu akan lebih lama kalau overhaul. Nah, tentu saya harus hitung-hitungan ekonomi. Kalau saya harus libur selama overhaul berlangsung, ya nanti pendapatan saya selama sebulan akan turun. Bagaimana saya harus bayar kos, bayar ini itu. Nah, tentu itu terkait cost benefit analysis. Ya. Atau di kuliah-kuliah saya di awal-awal kemarin, ya nggak bisa kita ngomong, ya udah Pak, lem biru, lempar ganti baru. Ya nggak bisa. Kita harus memberikan ini rekomendasi-rekomendasi yang barangkali bisa dilakukan dan mungkin itu dilakukan. Nah, tentu kemudian pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang akan menjawab itu bisa dilakukan atau tidak. Itu. Oke, terus ini barangkali nanti bisa dibaca sendiri, teman-teman. Ini temuan brain heater pra overhaul ya, sebelum overhaul. Jadi terjadi deformasi, ya, tersumbat, terjadi plak, tersumbat, deformasi, parah, sedang, terjadi sobek di situ. Ini temuan brain heater atau di condenser barangkali yang kalau di sistemnya Mas Bintang tadi. Terus, nah ini scope overhaul yang kemudian menjadi Izin Pak, pertimbangan. Ya, itu diapain Pak? Itu Pak, cubing-cubingnya Pak. yang mana Mas? Yang atas itu Pak. Ini. Nah itu, ya ada merah-merah itu sama biru-biru Pak. Ini diinspeksi Mas. Itu dimasukin apa Pak? Gabus ya Pak? Kayak apa tanda aja sih ini Mas. Jadi inspeksi aja ini hasil inspeksi. Ini hasil inspeksi. Ini diinspeksi secara visual, mungkin juga secara hidrostatic test, yang ini berarti perlu nanti dilakukan rencana mechanical cleaning yang apa? Ini warna apa sih? Biru ya? Iya Yang Pak, biru. biru-biru ini. Terus yang merah itu berarti nanti mampet di situ. Mungkin di apa hidrodinamik tes ya, atau dikasih tekanan udara apa semprot udara gitu kok di sisi sebelahnya nggak keluar, berarti kan mampet. Nah gitu. Terus ini terjadi plak. Terus ini sobek, barangkali di hidrodinamis kok apa tekanannya turun. Nah ini deformasi sedang. Ditandain aja Mas, ini penanda aja. Iya, Dikasih iya. apa ya? Gabus barangkali ya. Iya Pak. Dikasih gabus. Nah ini yang barangkali aktual di lapangan. Kalau teman-teman melihat overhaul heat exchanger ya, apapun itu heat exchanger-nya, evaporator, preheater, condenser, ya semacam ini. Saya izin ini ya teman-teman, off cam ya, saya mau minum sebentar. Iya Pak. Saya minum. Bentar.
Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi kira-kira ini yang kemudian dilakukan ketika overhaul. Jadi semua penandaan ini adalah apa? Hasil dari inspeksi ini, Mas. Ini semua kan untuk bidang maintenance mechanical ini kan inspeksi semua nih, ditandai semua. Jadi dalam sebuah proses overhaul perlu, oh yang merah ini berarti perlu diganti, misalkan kalau itu instrumentasi ya. Yang kuning ini perlu dikalibrasi, misalkan. Yang hijau perlu dibersihkan, misalkan. Jadi salah satu metode untuk apa ya istilahnya apa sih menandai lah, menandai sehingga tidak lupa gitu loh. Plan segede itu kan harus ditandai kan, maksudnya ini biru berarti nanti tim pembersihnya, tim yang lain itu tahu, oh yang kuning ini berarti harus diganti. Jadi nggak perlu menginspeksi lagi. Oke, terus perhatian. Nah, ini scope overhaul ya. Apa yang kemudian dilakukan? Ya, ini termasuk usaha untuk optimalisasi juga ya. Walaupun kita ngomongnya di sini adalah unit unit desalinasi, tapi ini juga mirip juga di catalog up. Apa yang perlu dilakukan? Ini melakukan jet cleaning. Benar ya? Cleaning water jet. Tadi yang sudah ditandai tadi. Terus melakukan penggantian atau rekondisi inner part pompa untuk menormalkan kembali pola operasi pompa di atas lebih besar sama dengan 70%. Load target flow-nya lebih besar sama dengan 90 meter kubik per hour. Oke. Bisa juga melakukan retubing, rekondisi stationary front head channel, penggantian cup set, total 1428 cup untuk menaikkan GOR dan efisiensi fan heater. Nah ini, melakukan acid cleaning cup, penggantian line pinning, gitu-gitu. Melakukan kalibrasi, pengecekan feed instrumen untuk meningkatkan keandalan sistem. Nah ini kira-kira scope overhaul atau scope optimasi yang mungkin bisa dilakukan untuk mendapatkan optimasi dari sistem desalinasi atau misalkan di catalog seperti itu. Nah ini report overhaul desainnya, ini setelah di overhaul. Nah setelah dilakukan overhaul, nah setelah dilakukan overhaul kemudian di performance test ya tentu meningkat di sini. Nah ini sebentar. Ini GOR tadi ini ya Mas. GOR tadi adalah ini. Mirip dengan efisiensi sih. Nah, LMTD ya, sama ya, pakai LMTD.
sama di boiler juga LMTD. Overallnya juga konsentrasi rasionya. Ya ini ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari nanti untuk ini nih tujuannya. Belajar perpan untuk apa ya, untuk ini. Ya. Nah, setelah di overhaul pompanya meningkat dia dari ya minimal limitnya sekian tercapai. Minimal semua tercapai. Ya, inilah salah satu langkah-langkah optimasi secara overall ya, termasuk tadi yang menjadi topik kita pada malam hari ini nih, kalibrasi, kontur valve, pengecekan field instrumen ini yang barangkali jangan abai gitu. Oke, terus nah ini hasilnya. Jadi pra-OH sekian, setelah pasca OH sekian. Jadi ada peningkatan di situ. Ya inilah optimasi dari before, after. Ya namanya optimasi tentunya lebih gede afternya kan, gitu kan? Itu optimasi di situ. Nah, untuk mendukung optimasi ini, maka di sini adalah satuan-satuan ini. Ini kan dihasilkan dari instrumentasi, kan gitu. Maka optimasi itu tidak lepas dari instrumentasi. Intinya itu yang dari awal saya sampaikan tadi. Ini semua kan satuan-satuan ukur ini adalah hasil instrumentasi semua. Kira-kira begitu teman-teman terkait apa? Ini hasilnya meningkat. Pra-OH, pasca-OH. Ini optimasi teman-teman. Kita indikator optimasi ya ini. Adanya peningkatan. Untuk bisa meningkat, apa yang dilakukan tadi, rekomendasi-rekomendasi di atas tadi. Kira-kira begitu. Konsepnya begitu. Nah, kembali ke alat ukur di sini, mungkin saya sekilas saja di sini. Jadi basicnya adalah instrumensi pengendali otomatis, elemen dalam sistem kontrol itu ada, ada transmitter ya, yang berfungsi mengubah besaran fisis menjadi besaran standar yang dapat diterima oleh controller agar dapat dilakukan proses kontrol. Nah, controller itulah berfungsi sebagai pengontrol yang menerima input sinyal dari transmitter tadi dan membandingkannya dengan input set point. Ya. Set point. Untuk menghasilkan output kontrol yang menuju ke elemen kontrol akhir. Nah, elemen kontrol akhir ini bisa aktuator, inverter, dan sebagainya. Apa aja sensor dan transmitter yang ada di sebuah kettle uap? Ada 7 biasanya. Ini yang harus ada. Temperatur, pressure, level, flow, conductivity, pH, proximity. Ya. Temperatur jelas mengukur temperatur. Dia pakai termokopel. Pressure ya pressure gauge.
level untuk mengukur berapa tinggi, misalkan ini boiler drum boiler, nah, ini air di dalam, nah, mengukur ini level di sini. Level ini harus sama nih. Nah, di sini indikatornya biasanya ada bola, kayak bola ini, terus kemudian di sini ada namanya conductivity, bisa dengan kemudian ini dikirimkan sinyal ke transmitter, terus kemudian ke controller. Nah, controller C, dan dari controller itu menuju ke inverter pompa, ini feed water, kan gitu. Jadi kalau levelnya turun, pompa naikin kecepatannya, RPM-nya, levelnya naik, pompa turunin, nah gitu, prinsipnya gitu. Nah, artinya apa? Komponen yang paling penting di sini adalah, yang paling penting ya, bukan semuanya ada yang nggak penting, ya sensor level ini. Nah, ini barangkali juga harus menjadi salah satu rekomendasi untuk di overhaul, untuk dicek, minimal diinspeksi. Bener nggak dia, jangan-jangan di sini karena ada water yang kotor, karena adanya abrasi di dalam cup-cup, ada elemen-elemen yang masuk ke sini sehingga tidak menghambat pelampung di sini untuk kemudian terbaca pada transmitternya nanti beda. Jangan sampai gitu. Tadi boiler explosion tadi bisa jadi salah satu komponen level water di sini nggak bekerja dengan bagus, sehingga ketika levelnya ini turun, yang harusnya diisi, dia tetap aja di sini karena tersangkut ininya, pelampungnya. Wah ya, bahaya kan gitu. Terus kemudian flow. Nah, flow barangkali sudah paham ya peruntukannya, untuk mengukur flow, berapa flow yang masuk, itu juga perlu diukur flow yang keluar. Kalau rumus hukum kekekalan massa kan, misalkan ini boiler, ini feed water, ya, terus ini uap, steam yang dihasilkan, flow yang di sini kan sama dengan flow feed water sama dengan flow uap yang dihasilkan, kan gitu. Supaya apa? Supaya level ini tetap terjaga. Benar nggak? M1, Iya Pak, M1 benar Pak. sama dengan M2. Kemudian conductivity itu untuk mengukur tadi di sini juga bisa untuk mengukur selain itu mengukur feed water pump, pH dan pH, conductivity dan pH itu mengukur feed waternya. Jadi kalau conductivity-nya ini misalkan di air tadi, di feed water tadi ada impurities, ya berarti kan conductivity-nya berubah tuh. Nah, indikasi berarti kalau terukur conductivity-nya berarti ada impurities di feed water, ya berarti harus disaring lagi tuh ininya, waternya. Atau misalkan pH-nya low, ya harus disalinasi lagi misalkan. Yang ketujuh, proximity. Proximity ini kalau biasanya untuk mengukur RPM yang ada di motor ini, proximity. Atau yang perlu
diukur RPM itu biasanya fan untuk misalkan ini boiler, kan ada dua ya, feed bahan bakar dan feed udara. Nah, ini proximity-nya kan udara ini kan ada fan-nya juga, motornya fan. Ini kan bahan bakarnya juga ada motor feed bahan bakarnya. Nah, untuk mengukur RPM di sini. Oke. Nah, ini prinsip temperatur. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri dan barangkali sudah didapatkan. Intinya ada seperti di pelajaran teknik pendingin, saya pernah nyampein ketika ada beda temperatur antara dua material, maka di situ akan terjadi voltase yang berubah kan gitu. Peltir, efek peltir. Barangkali teman-teman masih ingat ya. Nah, perubahan voltase ini kemudian dikonversi menjadi perubahan temperatur. Kan gitu. Misalkan ini temperatur, ini voltnya. Misalkan ini 0, 1, 2, 3. Ketika ada perubahan konversi di sini, perubahan voltase 1 volt, oh dia indikasinya ada temperatur 10 misalnya. Misalkan ini 20, 30. Maka dia akan ya selalu garis lurus untuk konversi alat ukur nih. Kalibrasi alat ukur biasanya dilakukan seperti itu. Kalau dia ada gini ya berarti ini yang fail nih. Atau gini ya fail. Tidak linear, harus linear. Oke. Nah, macam-macam sensor temperatur, ada RTD, resisten temperatur detektor, ya. Kemudian untuk pressure. Nah, ini kemarin ini Jun yang disebut sipon. Nah, sipon ini. Jadi kalau misalkan di sini water yang diukur pressure-nya ya di siponnya nanti juga harus terisi semua water gitu loh. Kalau di sini untuk mengukur fluida yang mengalir di sini adalah misalkan refrigeran, ya di sini harus refrigeran. Gitu, Bro. Nah, ini pressure transmitter bedanya dengan pressure gauge ya kalau gauge ini yang analog ya, dia langsung terukur. Nah, terus kemudian yang pressure transmitter ini ada transmitternya. Jadi transmitnya tadi mengubah voltase dari strain gauge gitu. Nah, umumnya teman-teman, umumnya di sebuah pembangkit atau di sebuah plant, ketika dia terpasang pressure transmitter, dia juga harus umumnya dia juga dipasang pressure gauge analog. Jadi sebagai validasi, benar nggak pressure transmitter ini mengukur mengukur pressure yang benar, ya, yang sama dengan pressure gauge ini. Jadi misalkan sebuah pipa gitu, ya, sebuah pipa akan diukur pressure-nya. Ya ada dua di sini nanti, umumnya ya, dan lebih bagusnya. Jadi yang satu, di sini ada ini dilubangin gitu, dikasih sipon misalkan.
inilah ya, anggap ini. Nah, ini ada apa T-nya, ada T. Nah, 1 T ini untuk pressure transmitter, PT, ini untuk gauge-nya. Untuk gauge-nya. Ini. Jadi, ini sebagai validasi juga. Apabila dua alat ukur ini nanti kok beda pembacaannya, ya berarti harus diinspeksi nih di sini nanti. Mana yang salah gitu. 1. Terus kemudian fase yang ada di sini apa gitu kan. Nah, ini feeling tadi yang saya sampaikan. Jangan-jangan kedua alat ukur ini salah semua gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi warning atau menjadi salah satu soft skill teman-teman semua ketika nanti terjun di lapangan. Gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, ini level ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi, prinsipnya. Flow meter, flow transmitter sama, conductivity, pH, proximity, terus controller, ada PLC, dan sebagainya. Nah, ini control valve, pressure regulator, positioner, solenoid valve, converter, DCS, dan sebagainya. Nah, ini salah satu persamaan ketika mau kalibrasi. Jadi aktual pengukurannya dengan standarnya dibagi spanya kali 100%. Ini errornya harus seminimal mungkin. Ya. Ini baru alat itu terkalibrasi dengan baik. Oke, teman-teman kira-kira itu yang sementara bisa saya sampaikan terkait topik kita pada malam hari ini. Jadi semoga semoga yang saya harapkan teman-teman tertrigger nanti untuk peduli terhadap alat ukur gitu. Jangan punya kepekaan atau sense misalkan alat ukur ini benar atau enggak sih gitu. Itu barangkali yang menjadi hal penting ketika kita mau optimasi, terutama untuk optimasi kata luap. Barangkali itu saya buka diskusi, teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materi ini atau hal yang lain, boleh silakan. Udah pada capek ya kayaknya. Halo? Iya, Pak. Masihkah menyimak, teman-teman? Wih, Selin, udah sembuh, Selin? Puji Tuhan udah, Pak. Oke, syukurlah. Udah kulineran apa di sana? Kuliner. Nggak ada, Pak, di kamar aja. Jadi pulang dari IP langsung ke tidur. Wah, di Bali ada kulineran enak loh, enak-enak loh. Nanti kalau hari Minggu ada waktu ya ini, Pak. Jalan-jalan. Tapi kalau nggak ada waktu di kamar, di kos doang, Pak. Guling, Pak, guling. Makanan yang ada guling-gulingnya ya, Pak. Bintang tahu aja. Enak tau, Bin. Bin Enak suka deh. itu. Yang ada guling-gulingnya itu. Bin ya nggak, Jen?
nggak intermezzo itu ya, ini maksudnya ada yang apa ya, yang nggak makan soalnya, jangan kita iming-imingin. Nggak, bercanda Bin. Oke, teman-teman yang di Bali, di Lampung, di Muara Karang, barangkali ada yang mau ditanyakan, diskusi atau apapun itu barangkali mau disampaikan, monggo loh. Ada yang ditanyakan, Jun, Bin? Biasanya tim Muara Karang nih yang belum ya, belum ada ya, Belum ada sih Pak. Iya, belum ada, Pak. Masih aman, Pak. masih aman ya. Oh iya, kemarin Okta, gimana Okta? Ada something yang mau disampaikan? Oh, Okta tidur kayaknya. Ini Pak, Okta ada pengajian di rumahnya, Pak. Oh ya udah, oke. Nggak masalah. Lauren kok nggak on cam? Takut di ini Rio ya? Enggak, Pak. Takut di screenshot sama Rio. Gimana, Lauren? Aman di Bali? Sejauh ini masih aman sih, Pak. Aman ya? Oke. Ada chat apa nih? Oh. Udah diseriusin yang di Bali. Apanya yang diseriusin, Jun? Ada, Pak. Lauren kemarin, ya gitu lah, Pak. Tapi Pak, saya mau nanya dikit, boleh nggak, Pak? Tentang Lauren. Kalau tentang Lauren saya nggak bisa jawab. Oh, enggak, Pak. Tidak, Pak. Ini soal, ya, inilah, Pak. Gini, Pak. Kan eh, saya kan sementara bikin pemantauan di tangki, monitoring di tangki kan, Pak. Nah, Sorry, bikin apa? Pengetahuan apa? monitoring, Pak. Oh, monitoring. Nah, jadi monitoringnya itu terdiri dari flow yang masuk itu berapa, sama ketinggian level di tangki itu berapa, sama hasil total air yang digunakan di pembangkit itu berapa gitu, Pak. Nah, yang saya bingung itu kalau nantinya saya mau ngitung nilai okupansinya itu bagusnya itu per hari atau per jam, Pak, dipakai datanya itu, Pak. Bagusnya per detik. Jadi nilai okupansi itu apa ya? Ya intinya gini, intinya kalau data pengukuran itu paling bagus itu yang real time ya. Real time itu yang ordernya detik gitu. Artinya ketika itu ordernya detik, setiap perubahan itu bisa kita amati, kita monitor, dan kemudian kita analisa. Nah, kalau kemudian datanya per jam, bahkan per hari, selama 1 jam itu kan fenomena yang terjadi kan barangkali terlewatkan gitu loh. Apa kalau cuma jam, bahkan sehari. Nah, kalau pertanyaannya Jun seperti itu, ada 2 opsi, jam atau hari, ya lebih bagus jam. Iya, Pak. Iya, soalnya gini, Pak. Saya kan hari ini baru bikin tuh monitoringnya. Tapi sebelumnya kemarin itu saya sempat ke tangkinya, lihat di flow sama, ya di flow-nya itu, flow sama levelnya itu gini, Pak. eh,
Saya kurang tahu kalau misalnya setiap berapa jam itu levelnya, flow-nya itu berubah gitu Pak. Saya tanyakan, ternyata dia itu otomatis, otomatis ngisi sendiri gitu Pak. Nah, tadi yang saya pantau ya Pak ya, yang paginya saya pantau itu flow-nya di bawah, flow-nya itu kecil. Pas siang sebelum makan siang saya kembali lagi lihat lagi di flow meternya, ternyata dia naik. Nah, terus saya tanyakan ke supervisor, katanya bagusnya itu per hari, sedangkan data aktualnya di lapangan itu per jam gitu loh Pak. Jadi saya masih bingung Pak harus gimana. Kenapa harus bingung? Maksudnya eh, supervisor mengatakan per hari, justru per hari gitu ya. Iya Pak, soalnya total penggunaan air untuk produksi itu dihitung per jam Pak. Per jamnya itu 9 jam tapi dihitung 1 hari Pak. Karena eh, tergantung shift-nya Pak. Saya coba memahami maksudnya supervisor ya. Barangkali sehari itu adalah total air yang digunakan kan. Iya Pak. Nah, untuk mendapatkan nilai okupansi. Kalau nilai total air yang digunakan, berarti itu kan rata-rata kan, Jun? Iya Pak, sedangkan berarti Rata-rata atau apa summary ya? Apa akumulasi ya? Akumulasi kan, nilai air yang total air yang digunakan kan? iya Pak. Ya terukur per jam. Kalau air yang digunakan itu dia ya per jam Pak. Ya, makanya eh, kalau air yang digunakan kan berarti bukan rata-rata tapi penjumlahan dari jumlah dari 24 data kan berarti kan 24 data per hari kan. Bener nggak? Satu hari itu 24 data kan? Iya Pak, tapi di sini itu konsepnya itu dihitung berdasarkan shift Pak. Jadi satu shift itu dia akan bikin report di 9 jamnya Pak. Jadi kayak misalnya nih Pak ya, saya kasih gambaran total yang dihitung penggunaan air per hari itu misalnya di blok saya itu 70 ton sekian. Nah, itu dia dihitungnya itu di 9 jamnya Pak. 9 jam itu dia udah nggak di situ udah dianggap 1 hari Pak. Jadi kayak pergantian shift itu udah menjelang 1 hari hitungannya Pak. Ya sudah, menurut saya diikutin aja rule yang ada di sana. Pakai aja yang data yang sudah ada di sana. Maksud saya, pertanyaan saya, itu untuk apa? Untuk menghitung total air yang digunakan itu untuk tujuan apa, Jun? Kalau saya kan mau hitung okupansinya kan Pak. Jadi rencananya itu kayak air yang diproduksi itu berapa, terus penggunaannya itu berapa, baru dibagi sama kapasitas tangkinya Pak biar dapat nilai okupansi tangkinya Pak itu. Nilai okupansi. Ya, ya berarti kan sudah terjawab, Jun. Pakai aja data yang tadi, 9 jam tadi. Iya Pak, Yang cuman yang saya bingung itu gini Pak, flow-nya itu nggak menentu gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya mau ambil per hari, sedangkan di flow-nya itu nggak konstan konstan Pak. Jadi pagi itu misalnya di 0,6 eh, meter kubik per hour, siangnya saya cek lagi ternyata dia udah di 1 meter kubik per hour gitu Pak. Jadi bingung saya mau ngambil data per hari atau per jam gitu Pak. gini, Jun. Jun tahu nilai okupansi itu definisinya apa? Kalau okupansi sepemahaman saya itu menghitung seberapa efektif suatu alat bekerja Pak.
Oke. Seberapa efektif suatu alat itu bekerja? Artinya kalau itu korelasinya dengan air, ya, kan berarti ada range. Ada range Iya, Pak. dari minimal ke maksimal. Nah, dari data tadi yang Jun temui, kalau misalkan pagi dia rendah, setelah makan siang tinggi, berarti kan itu range okupansi kan? Iya, benar, Pak. Ya itulah nilai okupansinya sistem itu di antara range itu. Oh, paham, Pak, paham, Pak. Iya, Pak. Jadi kenapa itu terjadi ya? Karena fluktuatif tadi datanya alirannya. Jadi menurut saya ya nanti untuk menjawab berapa nilai okupansi dari tangki tadi antara sekian yang flow pagi dan flow yang maksimal, di antara itu nilai okupansinya. Oh, iya, Pak. Iya. Ya artinya dari sebuah sistem di pembangkit itu dengan nilai okupansi range-nya tadi, ya itulah yang kemudian dibutuhkan. Kan tergantung beban kan, penggunaan air kan tergantung beban juga kan, beban dari, menurut saya range okupansinya di antara minimal dan maksimal sesuai flow minimal dan maksimalnya tadi. Sehingga kita ketika mau mendesain sebuah tangki ya harus bisa masuk ke range minimal dan maksimal tadi gitu kan. Gitu. Iya, Pak. Gitu Jun. Menurut saya. Iya, Pak. Paham saya, Pak. Makasih, Pak, ya. Oke. Oke, barangkali semoga menjawab ya Jun ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi teman-teman? Nggak ada, Pak. Okta. Belum? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Ayat? Masih belum, Pak. Belum ya. Merlin? Belum ya, Merlin. Halo Merlin. Iya, Pak. Oke. Max? Gimana Max? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan Max? Belum ada, Pak. Siap. Florin, Naorno? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Terakhir Rio nih yang Rio dari tadi diem aja patah hati atau gimana Rio? Aduh, Rio kenapa Jun? Ini, Pak, dari tadi siang itu dia nggak enak badan, Pak. Mungkin lagi sakit dia, Pak. Gara-gara Loren. Iya, kayaknya nggak dikasih vitamin dari Lauren. Oke deh. Ren, tanggung jawab, Ren. Masih Junet. Oke, ya udah. Rio lekas fit kembali. Kami doakan. Oke, barangkali belum ada pertanyaan. Mungkin terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita pada malam hari ini untuk dinamika